Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa BB News dimanapun berada, semoga semua sehat dan berbahagia. Kali ini bincang-bincang santai kali ini akan menghadirkan seorang praktisi BPR, yaitu Dirut Bank Padma yang terletak di Jalan Raya Sesetan, Denpasar. Pak Cok, mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi BPR saat ini, di mana kita ketahui bahwa pandemi virus corona ini telah menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Bali. Bagaimana Pak Cok? Terima kasih Pak telah hadir di BPR Padma ya. Yang BPR Padma yang baru menginjak umur 16 tahun ya, sudah menghadapi situasi dan kondisi pandemi yang seperti saat ini. Memang pengalaman kami di perbankan baik di Bank Umum maupun di BPR sebelumnya, memang kondisi sekarang belum pernah kita hadapi ya. Meskipun ada beberapa kali krisis, memang kondisi sekarang memang sangat sulit, dan dalam hal menentukan sikap memang masih kita mencoba beberapa langkah-langkah ya. Nah, kondisi pandemi ini yang terlihat di awal Maret ya, Maret April itu memang situasinya memang pada saat itu boleh disebut dengan suatu hal yang sangat gawat ya. Karena pemahaman masyarakat terhadap relaksasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan para debitur memang belum bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri ya. Ada yang memperkirakan atau berpikir bahwa relaksasi itu membebaskan mereka dari kewajibannya mereka selama pandemi gitu. Nah, kesalahan cara pandang terhadap ketentuan itulah yang kami dalam 2 bulan sebelumnya awal itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang tercantum, apa sebenarnya yang diamanatkan di dalam POJK relaksasi itu. Nah, akhirnya kami berusaha untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi kewajiban terhadap bank itu memang harus dilakukan. Tetapi adanya penundaan dalam relaksasi itu karena situasi pandemi itulah yang bank-bank harus lakukan. Nah, kita juga di satu sisi memang ada suatu hal yang bisa menghambat atau bisa juga tidak memberikan respon yang positif terhadap kebijakan itu, tapi di sisi lain kita kan harus memahami bahwa realisasinya memang seperti itu. Nah, sehingga dalam hal seperti itu kita memberikan relaksasi kepada nasabah karena ada suatu kemampuan yang menurun, karena di Bali yang mengandalkan pariwisata semua tempat-tempat wisata ditutup, kunjungan tidak ada, akhirnya bisnis UMKM tidak bisa jalan, tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata dirumahkan, akhirnya tidak mendapatkan penghasilan ya, mereka punya pinjaman di bank, akhirnya mau tidak mau kita harus memberikan relaksasi atau kemudahan. Dengan cara apa? Kalau dia punya kemampuan tapi kemampuannya menurun, mungkin kita menghitungnya dengan cara menurunkan tingkat suku bunga yang sudah pernah mereka dapatkan, atau jangka waktunya kita perpanjang gitu. Atau yang paling fatal, apabila mereka sama sekali tidak punya kemampuan, ya kita juga harus memberikan toleransi ya, tetapi toleransi dalam tahap evaluasi ya. Karena pada saat mereka tidak mampu sama sekali berapa bulan kita berikan relaksasi itu, tetapi pada saat berakhirnya itu kita lagi memberikan edukasi kepada nasabah, mereka tidak boleh diam. Kalau sektor pariwisata yang mungkin bisnis yang dibuka di sektor pariwisata ditutup atau tidak ada omset di situ, mungkin bisa dialihkan ke bisnis yang lain gitu. Nah, seperti yang kemarin kan kayak sembako, mungkin dari sektor pertanian juga yang bisa mulai digalakkan. Nah, alternatif seperti itulah yang kita sebagai orang yang bekerja di bank kan juga ikut memberikan edukasi juga. Pak Cok, mungkin bisa di-stressing sedikit Pak, seberapa dahsyat ini pandemi ini mempengaruhi bisnis BPR itu Pak? Ya,
pada dasarnya pertama itu pandemi itu masalah relaksasi adalah pada saat terjadi seperti itu masalah kepercayaan. Karena lembaga perbankan itu kan lembaga kepercayaan. Pada saat orang yang berpikir cerdas, yang berpikir rasional, melihat situasi yang seperti itu, orang pasti tidak percaya dengan lembaga. Karena apa? Karena mereka paham benar orang menempatkan uang di sini, mereka salurkan dalam bentuk kredit, sedangkan kreditnya bermasalah. Itu yang pertama yang menjadi tantangan BPR waktu itu. Nah, akhirnya terjadilah penarikan. Nah, mungkin pada saat awal-awalnya ada beberapa yang mengalami kesulitan likuiditas seperti itu. Nah, nah, akhirnya kita di organisasi membentuk namanya Satgas. Satgas Covid dan Satgas Likuiditas. Nah, akhirnya kita di dalam Satgas, kebetulan kita juga ikut dalam anggota Satgas, mencoba mendekati terhadap dari sisi pemerintah, mungkin dari sisi legislatif kita sempat berbicara dengan Pak Rai, juga kita dari sisi pemulihan ekonomi dari timnya Pak Gubernur, kemudian dari sisi OJK juga kita sempat bicara apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk, karena dampaknya ini pertama dari sisi perbankan adalah masalah likuiditas, karena masalah kepercayaan. Akhirnya seiring dengan waktu kita di sisi Satgas bersama tim semua lakukan langkah-langkah pendekatan dengan bank umum. Kemudian juga ada istilahnya gotong royong sesama teman yang ada kelebihan likuiditas membantu yang kurang pada saat penarikan itu. Karena pada intinya pada saat ada kesulitan likuiditas dari sisi industri yang harus dijaga adalah pada saat orang harus menarik, uangnya ada, uangnya harus ada. Jangan sampai orang menarik tidak ada uang. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, itulah yang kesulitan yang kita. Nah, relaksasi berjalan. Di satu sisi kita menjaga likuiditas, kemudian dalam perjalanan kita edukasi masyarakat yang menempatkan, akhirnya mereka percaya dan pemerintah sudah turun tangan juga, baik itu dari sisi LPS, kemudian dari sisi bank umum memberi linkit, ada relaksasi, kemudian ada APEC juga yang dibentuk oleh Perbarindo Bali kerjasama dengan OK Bank dan BPD Bali. Nah, memberikan juga respon, nah, seperti itu ya. Akhirnya secara berangsur-angsur masalah likuiditas bisa dikendalikan oleh BPR. Kalau bisa baca, kalau bisa dilihat dari step waktu ini, 2 bulan awal mungkin sesuatu yang sangat berat lah. Nah, kira-kira setelah 2 bulan ini kira-kira sudah mencapai titik keseimbangan artinya, sudah mencapai sampai sekarang ini. Memang 2 bulan pertama memang sulit. Pada saat start mulai bulan Mei, Juni dan sampai sekarang itu sudah kepercayaan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat percaya dulu dengan lembaga. Nah, sehingga dari sisi likuiditas kita sudah stabil, kemudian dari sisi debitur, karena debitur sekarang kan masyarakat kan di Bali ini kan tidak mau diem, ya. Tidak mau diem, mereka sangat sadar sekali apabila ini diem, mungkin 1-2 bulan bisa bertahan, tapi selanjutnya mereka tidak bisa bertahan kalau hanya di rumah saja. Akhirnya mereka kan ada yang membuka bisnis online, ya dulu mungkin restoran untuk orang bule, sekarang restorannya untuk orang lokal kan, sehingga mampu. Nah, pada saat ada kondisi seperti itu ya dari sisi perbankan, kalau memang ada prospek seperti itu ya mungkin dengan dana yang cukup untuk membuka usaha yang kecil, nah, dari sisi BPR menyalurkan dana itu untuk menumbuhkan, membangkitkan kembali UMKM itu sendiri. Tapi sisi tingkat kemampuan debitur dari bulan-bulan terakhir sudah ada peningkatan. Pada saat mereka sudah mulai melirik dengan cara bisnis yang lain, sudah mulai yang dulu menunda sudah mulai bisa membayar, yang dulu sudah membayar pokok yang minimal sekarang sudah mulai bisa meningkatkan setorannya gitu. Tetapi ini kan kita masih dalam masa relaksasi ya. Masa relaksasi POJK yang dikeluarkan sampai dengan Maret. Ya kita memberikan toleransi dulu sampai di sana. Kalau memang masih, karena kan
pada saat mereka kita berikan modal kan, kalau semua keuntungannya itu hanya dipakai untuk membayar pinjaman dari sisi sananya kan modalnya tidak pernah bertambah. Tapi dalam masa relaksasi ini kita memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan kewajiban, tetapi hasilnya mereka untuk menambah modalnya. Nah, itu yang sehingga UMKM itu bisa tumbuh, Pak. Kalau kewajiban itu dipakai pertama untuk kewajiban bank maksimal, kapan bisa tumbuh mereka? Modalnya kan tidak pernah bertambah. Karena dalam kondisi sekarang kan bisnis itu kan, kalau kita bicara masalah konsumen kan, konsumennya sekarang kemampuan bayarnya yang kurang kan, otomatis orang belanja juga tidak terlalu banyak. Turun. Itu yang. Nah, kira-kira dari evaluasi Pak Cok, kira-kira di situasi pandemi ini ada peluang-peluang sektor yang masih layak untuk dibiayai, Pak Cok? Kalau ada pergeseran nggak, dulu kan orang mungkin dulunya sangat pariwisata, orang main ke sana, sekarang bergeser kemana, Pak Cok? Iya. Kalau Bali yang lihat dengan pulau yang kecil kaya dengan adat dan budaya, memang pariwisata yang nomor satu. Itu. Sulit Bali itu akan bergeser ke sektor lain, Pak. Kalau dulu 75% gitu sektor pariwisata, paling turunnya menjadi 50%. Tidak mungkin kita 25% pariwisata, lainnya 75% yang lain. Bali rasanya dengan pulau yang kecil, dengan keindahan alamnya, adat dan seni budayanya, itu merupakan suatu yang nilai positif yang harus kita jual kepada pihak lain gitu. Sehingga Bali itu tidak boleh meninggalkan sektor pariwisata. Nah, sekarang ada program pemerintah terkait dengan pertanian dan sektor lainnya, seperti kalau Bali kan juga kelautan juga sebenarnya yang dulunya tidak pernah terpikirkan ya, masalah laut itu kan, orang bisa meninggalkan rumput laut yang dulu, kemudian ada lagi perikanan dulu yang tidak akhirnya kembalinya kita sebenarnya alam itu sudah menciptakan seperti itu ya. Mari kita juga untuk dari garapan BPR ini, kira-kira di saat sulit ini kan ada peluang, Pak. Ya. Nah, peluang-peluang mana yang digarap oleh BPR, Pak? Nah itu dah, Pak. Seperti saya bilang tadi, kita tidak boleh meninggalkan pariwisata. Peluang-peluang yang lain ya, kita pasti mendukung apa yang menjadi programnya pemerintah yang menggerakkan pertanian seperti itu. Mungkin perikanan. Kalau pertanian kan agak sulit, Pak. Ya. Kalau kita ngomongin pertanian hubungannya dengan kredit bank, itu kan agak sulit nampaknya. Ya. Mungkin sektor lain yang mungkin bisa ini, Pak, yang masih hidup di saat pandemi ini yang bisa digarap, Pak Cok? Yang kita lihat kan hanya sektor pedagang itu. Perdagangan aja yang perdagangan yang masih. Memang kalau kita bicara masalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan gitu kan, bisa kita bantu, cuma kan bentuk dari skim kreditnya kan berbeda. Gitu. Mungkin kan kalau sapi gitu, peternak sapi mungkin berapa bulan sapi kan, kapan akan dijual. Nah cuma kan yang sekarang harus juga ini sama pemerintah ya, peternak itu untuk bisnis atau sekedar gitu kan. Kalau memang murni bisnis, pasti perbankan ikut mensupport itu. Tapi kalau sifatnya hanya sekedar ya sambilan seperti itu kan, dari sisi bank kan berisiko, gitu Pak. Kalau memang bisnis ternak babi gitu, bikin bisnis ternak babi, bank pasti melihat potensi, sangat berpotensi gitu. Nah tapi kalau hanya babi hanya berapa ekor, bank membiayai hanya babi itu, mungkin risikonya jadi di situ. Skala usaha juga ini, Pak ya. Ya. Nah terkait dengan yang lain, Pak, kan mungkin situasi sudah agak terkendali lah, Pak, kira-kira. Nah kira-kira kalau kita melihat ke depan nih, Pak, kita bicara ke depan. Sekarang kan memang situasinya sulit. Kalau ke depan kira-kira seperti apa gambaran Pak Cok tentang BPR ini, Pak? Ya, pertama kalau kita melihat pemulihan ekonomi ya, kalau sisi pemulihan ekonomi kan memang kalau kita sudah sering dengar juga apa yang diarahkan oleh para pengamat, tim juga, memang Bali kan paling berdampak. Nah, sehingga pemulihannya itu mungkin lebih lambat daripada
daerah provinsi lain gitu Pak. Tetapi kita sebagai orang Bali kan selalu optimis, selalu optimis ya. Kita harus bergerak bersama dan sebagainya seperti itu ya. Tentunya ke depannya secara ini ya pertama ya bagaimana peran pemerintah di situ untuk membangkitkan UMKM itu sendiri. Kemudian pemerintah memberikan ruang kepada BPR untuk ikut berkiprah seperti ada dana-dana dari pemerintah, bagaimana BPR, karena kalau umpamanya mengandalkan pihak ketiga dengan LPS yang lebih tinggi dari bank umum kan secara otomatis penyalurannya tidak mungkin bisa sesuai dengan harapan dari UMKM itu, bunganya lebih kecil dan sebagainya itu. Nah ini, kemudian dari sisi masyarakat harus percaya bahwa BPR itu adalah lembaga yang patut dipercaya kan. Kalau penempatan mereka dijamin oleh LPS dan bunganya lebih tinggi, itu patut dipercaya gitu. Karena BPR adalah bank, adalah lembaga intermediasi, hanya jembatan gitu, hanya jembatan. Ini hanya lalu lalangnya orang punya uang dan butuh uang, patut dipercaya. Baik yang punya uang maupun yang membutuhkan uang patut dipercaya. Nah dari sisi internal pasti masalah sumber daya manusia, karena ini era digitalisasi, tentunya sumber daya manusia menjadi poin yang pertama. Itu harus satu mampu bagaimana teknologi itu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin juga kedepannya masalah bahasa, Pak. Gitu. Masalah bahasa juga kan Bali sebagai daerah wisata mungkin supaya tahu bahasa Inggris yang seperti itu kan harus kembali. Nah kemudian juga di internal di sisi BPR mungkin masalah penguatan modal, karena tadi sudah kualitas sumber daya manusia yang ditingkatkan, otomatis kan bank ini semakin kuat. Karena prinsipnya ke depan ini perbankan itu atau lembaga atau usaha apapun itu pasti padat teknologi. Padat teknologi, sedikit sumber daya manusia, tapi sumber daya manusia yang berkualitas. Pak, kalau lihat dari segi angka Pak, kalau misalnya ekspektasi Pak tahun depan tuh berapa persen pertumbuhan Pak? Mungkin dari sisi dana, sisi kredit, dan juga mungkin pertumbuhan aset BPR, termasuk juga laba mungkin Pak. Kalau dari sisi pertumbuhan kita paling secara ininya optimis sudah disebut, karena masih pemulihan, relaksasi juga mau diperpanjang kan, informasinya mau diperpanjang. Paling 5-10 dulu kita. Dalam 6 bulan mungkin seperti itu, mudah-mudahan dalam 6 bulan juga sudah ada perbaikan, pemerintah juga sudah support semuanya. Mungkin setelah itu baru kita tingkatkan kembali. Gitu. Itu yang harus kita lakukan, memang harus hati-hati dan sabar-sabar. Karena potensinya yang ke depan ini kan potensi kredit bermasalah. Yang dikhawatirkan oleh BPR itu adalah potensi kredit bermasalah pada saat relaksasi itu berakhir. Karena pada saat relaksasi itu berakhir kan ketentuannya menjadi normal. Ya, kalau sudah menjadi normal karena dulunya bermasalah, bagaimana kita membangkitkan yang dulu bermasalah dulu yang pertama. Nah dengan cara men-assessment ini, yang mana bisa berjalan, yang mana memang harus kita selesaikan. Yang bisa berjalan kita support, yang harus diselesaikan mari kita selesaikan gitu. Supaya enggak nanti kita kalau yang harus kita selesaikan kita berikan ruang untuk berjalan kan akan menjadi beban juga dari sisi bank kan, beban juga dari sisi nasabah gitu. Artinya perlu lagi gini Pak ya, artinya sekarang kalau kita real lihat datanya mungkin data kredit macet itu sudah menaik tajam lagi Pak. Ya, kalau dari sisi real, kalau kita bicara real terhadap kredit bermasalah pasti meningkat. Meningkat. Tapi ini dikhawatirkan akan berlanjut tahun depan ketika relaksasi itu dicabut Pak ya? Ya, pada saat masalahnya pada saat relaksasi itu berakhir. Apakah ekonomi sudah balik apa belum? Ekonomi sudah balik apa belum? Kemudian seberapa jauh kuatnya BPR itu Pak? Karena kekuatan BPR pada saat menangkal kredit bermasalah kan pasti penguatan modal, kembali pada penguatan cadangannya modal. jadi naik. Apakah modalnya sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu Pak. Tapi kalau lihat dari sisi kondisi BPR dan pasar ini kira cukup untuk itu Pak? Kalau secara keseluruhan kalau kita dapat di DPD sih kalau NPL pasti meningkat. NPL meningkat, kemudian permasalahannya adalah sama gitu. Tentunya pada saat penyelesaiannya kita kan sama ininya dengan masyarakat. Akan lebih mudah daripada kita berbeda, masalah sosial sama.
Tetapi pada saat ada kondisi yang masalah itu belum kita selesaikan, ya secara sebagian besar mungkin bank-bank itu sudah menyiapkan. Berarti cara-cara. dengan kata lain, BPR ini harus berharap pemerintah itu tidak gegabah mencabut, artinya tidak serta-merta mencabut relaksasi ini, Pak. Ya. Seperti itu. Ya, semestinya pada saat ini relaksasi ini berakhir, kemudian mungkin akan ada perpanjangan seperti itu. Nah, pada saat perpanjangan ini mungkin kita diberikan ruang untuk asesmen terhadap nasabah itu. Gitu, Pak. Tetapi kembali kepada kondisi secara nasional dan internasional juga. Karena pada saat penyelesaian kredit bermasalah, akhirnya kan bicara masalah kolateral. Nah, kalau kita bicara masalah kolateral kan situasi ekonomi yang seperti sekarang ini kan sulit menjual, harga pasti turun. Ya. Sedangkan pada saat kita memberikan harganya berbeda, kemudian diterpa oleh virus, harga menurunkan. Secara angka pasti akan menimbulkan kerugian daripada bank itu sendiri. Sekarang kembali kepada masing-masing industri. Kalau dari dulunya mereka setiap ada untung dia ambil, mungkin kesulitan di sini. Kesulitannya di mana? Mereka harus setor lagi terhadap masalah itu. Tetapi kalau BPR yang menjaga, istilahnya optimisnya ke depan akan banknya itu akan semakin besar, mereka pasti dalam pengambilan laba itu pasti mereka berpikir. Nah, pada saat laba itu terkumpul, mungkin angka yang cukup besar, dengan menghadapi situasi yang sekarang mungkin mereka bisa kendalikan gitu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Cok, apa harapan Pak Cok kepada masyarakat ini Pak terkait dengan bagaimana menambah kepercayaan masyarakat terhadap khususnya BPR Pak? Ya. Nah, pertama kepada masyarakat bahwa lembaga, kalau perbankan, kita bicara masalah perbankan, kita tidak bicara masalah lembaga yang lain, semuanya kembali kepada pengelolaan kan gitu Pak. Secara legal kan bank itu kan bank umum dan BPR. Ini produk hukumnya ada jelas, dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian pengelolaannya kita diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Setiap tahun kita diperiksa, kemudian dari KAP juga kita diperiksa, internal kita juga ada SKAI. Kemudian ketentuan dan peraturan namanya Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh pemerintah OJK sudah jelas. Pelanggaran bagaimana, penyimpangan bagaimana, itu ada ketentuan yang diatur. Sehingga kalau dari sisi payung hukumnya, kemudian ketentuannya itu, BPR itu lembaga yang patut dipercaya karena dikelola dan sistemnya memang sudah dibuat secara seperti itu oleh pemerintah, harus kuat dan harus sehat. Nah, sehingga adanya kondisi seperti itu, masyarakat harus percaya terhadap BPR itu, karena kembali undang-undang bahwa BPR itu adalah bank, adalah lembaga intermediasi yang patut dipercaya. Bukan hanya orang yang pinjam uang aja, yang menempatkan uangnya pun harus percaya dengan BPR itu sendiri. Jangan panik Pak ya? Ya, jangan panik. Karena kepanik akan membawa bahaya bagi kita semua Pak ya? Ya. Inggih, semua Pak Cok atas waktunya. Semua. Oke, pemirsa BB News TV dimanapun berada, tadi juga kita simak, ternyata memang pandemi virus corona ini telah membuat bisnis BPR, kondisi BPR dan mungkin kondisi kita semua mengalami penurunan. Namun demikian, kita harus tetap percaya kepada BPR karena bagaimanapun BPR itu sudah melalui tahap-tahap dan mungkin sudah melalui proses yang panjang sehingga mereka telah melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mereka mampu menjadi BPR yang sehat. Mari kita dukung BPR, mari kita percaya BPR sehingga ke depan mereka bisa mampu untuk berkontribusi kepada pembangunan masyarakat. Titian Sunda Bantu Pramosanti. Om Santi 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 Om.